Indonesia berpotensi menjadi pangsa pasar produk halal bagi pemasaran domestik maupun internasional. Untuk mewujudkan potensi tersebut, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi pengembangan agar Indonesia mampu menjadi industri halal kelas dunia. Indonesia memiliki potensi serta peluang menjadi produsen produk halal dan menciptakan industri halal kelas dunia. Data Global Islamic Economy Indicator 2020-2021, potensi pasar global produk halal akan mencapai angka 3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Tingginya potensi perkembangan industri halal membuat pemerintah telah menyusun sejumlah strategi untuk mewujudkan potensi tersebut. Salah satunya dengan membangun kawasan industri halal di 3 wilayah. Ketiga wilayah itu ialah Modern Cikande Industrial di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan. Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan peraturan Menteri Perindustrian terkait kawasan industri halal dan pusat pemberdayaan industri halal. Ini dua hand in hand dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi syariah tadi. Jadi kita sudah punya bank syariah, kita punya ekosistem. Saat ini juga kita bersama-sama MUI, BPCPH dengan PPH itu kita sedang menyiapkan, karena kita baru Maret ini di ACC untuk pusat pemberdayaan industri halal, kita ke depan akan buat roadmap pengembangan industri halalnya. Adanya rencana pengembangan industri halal di Indonesia tersebut, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Venture Harjo mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek terutama pembentukan ekosistemnya. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menilai terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan industri halal. Misalnya percepatan sertifikasi halal, bagaimana membentuk master plan, mendorong kesadaran masyarakat terhadap produk halal, serta kerjasama seluruh pihak terkait. Jadi kerjasama yang seperti begini nih juga akan kuat. Ujung-ujungnya kita berusaha membangun yang kita sebut sebagai halal value chain ya. Rantai pasok halal. Rantai pasokan halal ya. Rantai pasok halal. Di dalam rantai pasok halal mulai dari pengadaan bahan bakunya, terus kemudian proses produksinya, terus kemudian juga logistiknya juga. Kita bicara bagaimana kita membangun yang namanya halal port ya, dan kemudian pengangkutannya secara halal, termasuk tadi financingnya secara halal ya, dilakukan oleh bank syariah, dan juga asuransi, dan semuanya itu berjalan sesuai dengan halal value chain yang kita harapkan. Menanggapi prospek perkembangan industri halal, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyambut baik adanya program tersebut. Ia mengatakan masjid pun bisa menjadi salah satu upaya pengembangan produk halal, serta sebagai wujud nyata adanya wisata halal. Saya ingin mengingatkan bahwa mari kita memanfaatkan masjid itu bukan hanya untuk tempatnya beribadah, tetapi yang sangat penting untuk mensosialisasikan jaminan produk halal ini. Bagaimana mengajak masyarakat kita itu tidak hanya menjadi konsumen, tapi menjadi produsen produk halal itu sendiri. Kalau ini bisa kita lakukan luar biasa. Pak Pence punya pengalaman ini. Saya bayangkan 800-900 ribu masjid di Indonesia, kalau mereka itu punya space sedikit saja untuk menjadi buka minimarket gitu kan, pasti ya membeli sambil beramal kan. Dengan adanya potensi perkembangan industri halal di Indonesia, diharapkan kolaborasi serta kerjasama seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat dapat terwujud industri halal yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.